Oh, well, hello there. Welcome back to Sasha Marissa Paranormal's Black Museum, y'all. Yes, kalian udah bisa lihat di judul dan di thumbnail, gua mau ngomongin tentang sejarah bajak laut atau pirates yang sadis. Jadi ini lumayan sensitif, mulai dari motong lidah, terus sampai kayak ribuan jiwa hilang cuma buat berantem gara-gara botol minuman. Ya bukan botol minuman aja, maksudnya there's a rum buat mabok-mabokan, ngerti kan maksud gue? Ya mereka estetika keren, not gonna lie to you. Tetapi dibalik ke estetikannya pirate itu, sebenarnya kalau kalian hidup di masanya mereka, it's no guarantee kalau kalian itu bakal selamat. Karena yang namanya pirate itu, yang kalau kita lihat di movies, even di fucking anime, you know, One Piece shit. Stop, ini bukan tentang channel anime. Intinya, walaupun portrayal di TV atau di fiksi, mereka ada yang baik, ya kan? Tapi mayoritas pirate zaman dulu itu nggak ada yang baik, jelek semua aja kelakuannya. So let's just get into it. Hari ini gue mau ngomongin fakta-fakta tentang pirates yang sensitif deh pokoknya, oke? Just be ready, alright. Do y'all know? Ya memang rata-rata kalau lu lihat di buku sejarah yang ada ilustrasinya, rata-rata pirates itu tuh selalu punya yang namanya anting. Nah kan, ya itu cuma aksesoris doang kali, Mar. Gue mikirnya juga gitu awal-awalnya. Ternyata cerita di belakangnya mengapa mereka pakai anting itu ada. Itu bukan cuma sekedar aksesoris. No. Seorang bajak laut yang memakai anting, and by the way itu anting bukan anting imitasi anjing. Imitasi. Jadi itu kalau misalnya antingnya benar-benar terbuat dari silver atau dari emas, itu benar-benar dari silver atau emas yang mereka lelehkan dan dibuat jadi anting. And yes, itu menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai status atau harta yang cukup lah di krunya mereka. Jadi ibaratnya itu kayak kelasnya lah. Nah tapi tujuan utamanya mereka pakai anting itu bukan social status ternyata. Alasan utamanya mengapa mereka pakai anting silver atau emas, yaitu karena pirates percaya dengan hal-hal tahayul. Nah kan, almost every pirates and their mama tahu bahwa laut itu adalah tempat yang misterius. Like mereka bertahun-tahun berlayar di atas permukaan laut. I'm sure as hell pasti mereka pernah lah ditemuin sama sesuatu yang masih mengerikan sih ya. Nah, untuk keselamatan mereka percaya bahwa memakai anting silver atau emas itu akan menjaga dia, menjaga dari malapetaka, menjaga mereka dari tenggelam, bahkan untuk menyembuhkan sakit mata. Jadi dalam anting tersebut mereka percaya bahwa adanya energi yang positif yang menyerap dalam kandungan lagi, pokoknya menyerap dari silver atau emas tersebut gitu loh. Jadi energi positif selalu ada. Now with all that being said, gue rada percaya karena kalau misalnya orang percaya banget, misalnya kayak let's say ini cincin lah ya, ini cincin kalau misalnya lo bilangin kalau ini membawa keberuntungan nih, which sebenarnya it's controversial, menurut agama itu nggak begitu bagus karena kalau lo malah percaya sama benda bukan sama Tuhan gitu lah ya. Tapi at the same time, if you put energy into it, kalau lu bener-bener naruh energi yang sepositif-positif, like you think kalau ini membuat lo beruntung, dan lu percaya 100% itu bakal membuat lu beruntung. Ngerti gak sih maksud gue? If you believe it 100% gitu loh. So anyways, bagi para bajak laut yang sudah mempunyai rumah dan keluarga, mereka ini akan mengukir alamat inisialnya, inisial alamat ya, di belakang anting tersebut gitu. It's not soundis, tapi it's something interesting yang gue pengen kasih tahu kalian aja. Next. Y'all know who Blackbeard is. You know who Blackbeard is. Kalau kalian nggak tahu itu siapa dan baru lah yang namanya masuk ke dunia perbajak lautan. Intinya kalau lo lihat di film-film atau di video game like Assassin's Creed, Blackbeard itu yang paling gotik sendiri kelihatannya, yang pakai eyeliner hitam di sini or like everything black, like from head to toe. Dan yang paling notable itu adalah jenggotnya yang selalu kebakaran. Bukan kebakaran sih, keluar asap-asap. Nah itu pokoknya si Blackbeard. Now the thing is, kalian pasti bakal ketawa, masalahnya dia ini nyata, he's a real figure yang bener-bener ada di buku sejarah. Udahlah dia nyata, dia ini merupakan satu-satunya bajak laut yang paling berbahaya dan ditakuti di dunia pada masanya.
Ya, sampai sekarang itu nama masih ada. Now the thing is, pirates yang tadi gue bilang di intro lah ya, mereka nih suka mabok-mabokan. Yang dimana untuk melakukan itu, mereka akan minggirin kapalnya untuk berdampar dulu. Bukan dampar, apa sih bahasa ininya anjir? Ya untuk turun dulu lah ya dari kapalnya. Berhenti sebentar di sebuah pulau atau di sebuah kota yang ada tavernnya. Tavern tuh kayak ibaratnya kayak barnya gitu loh, bar zaman pirates. Nah, di mana mereka ini mau tempat itu buat mereka sendiri aja, buat krunya mereka sendiri aja. Gak mau ada grup bajak laut yang lain. Nah, untuk mencegah adanya grup lain untuk masuk ke pulau tersebut atau kota inilah ya, mereka akan berperang dulu sama kapal lain, sama bajak laut lain, sebelum mereka minggirin kapalnya. Nah, jadi mereka tuh lempar-lemparin bola Mariam anjir. Dan yang menang itu mereka akan yang berkuasa di pulau tersebut pada malam itu juga. Nah, bayangin deh, lu mau clubbing terus lu mesti berantem dulu gitu di luar klub. Kan gak lucu. Lu gak boleh masuk anjing. Gua yang... Sekarang balik lagi ke Blackbeard. Dia ini mempunyai kapal yang namanya adalah Queen Anne's Revenge. Itu terkenal banget. Dan di dalam kapal Queen Anne's Revenge, Blackbeard selalu menyiapkan 40 meriam untuk pesta doang. Dan di bawahnya Blackbeard itu ada Captain William Kidd yang dimana dia nyiapin 32 meriam untuk berpesta. Mereka pakai berantem dulu dong. And yes, of course, yang namanya Blackbeard itu satu krunya ini make sure, memastikan bahwa kapal musuhnya itu pada meninggalan semua. Bayangin lu mau mabok, mereka semua mesti di... Well... It was wild back then. Oh ya, now another interesting part is, gua mau balik lagi ke anting, ini masih nyambung. Biasanya para bajak laut yang siap-siap untuk lempar meriam, mereka ini mempunyai sebuah lilin atau wax yang udah mengeras itu, mereka gantungin lah di anting mereka, yang dimana mereka akan pakai ketika mereka main jeder-jederan. Jadi digantung-gantungin gitu buat penutup ininya, penutup kupingnya. Next. Setiap bajak laut pasti punya style sendiri. Ada yang hippie banget, ada yang rapi, dan ada yang menggila tapi keren. Menggila tapi keren ini gue mau balik ngomongin tentang si Blackbeard. Dia udahlah ditakutin banyak orang, tambah dibikin menakutkan lagi sama penampilannya. Dan gilanya ini juga ada yang ikonik, yaitu adalah rahasia di belakang jenggot sama rambutnya itu kenapa selalu berasap gitu. Nah, itu asap-asapnya merupakan lilitan daun cannabis. Oke, gue nggak mau jelas-jelas, lu tahu sendiri YouTube sama YouTube channel gue tuh gimana gitu anjing. Nah, daun ganjanya itu dibuat kecil terus dililit-lilit, lalu dia masukkan ke sebuah tempat kecil yang dia ikat di ujung jenggotnya. Jadi lu kebayang nggak? Kan dia rambutnya gimbal tuh. Nah, di ujung rambutnya dia masukin juga kayak ada sebuah kayak pipa kecil banget ya. Nah, di pipa kecilnya itu dia masukin deh lilitan daun kanabisnya. Nah, selain di jenggot-jenggotnya, dia juga menaruh lilitan ganja yang dia taruh di bawah topinya gini. Nah, itu gue bingung tuh gimana cara sistematisnya. Intinya dia naruh juga di bawah topinya. Seorang Blackbeard itu tahu bahwa setiap pertemuan itu harus ada memorizing impression atau kesan yang harus tidak dilupakan. So, setiap dia ketemu dengan grup lain, dia akan membakar lilitan-lilitan ganja tersebut yang dimana akan ada asap yang keluar dari jenggot dan rambutnya. Dan dari situlah orang-orang akan mendapatkan sebuah impression bahwa figur Blackbeard itu lebih twisted dan mengerikan. Gua pun mengira bahwa bajak laut pasti punyalah harta karun yang mereka kubur di suatu tempat. Dan maka dari itu banyak kan ya peta-peta yang menunjukkan hidden treasure atau peta yang menuju harta karun yang tersembunyi, ya kan? Ternyata dalam sejarah bajak laut yang melakukan itu, at least yang terkenal ya, yang melakukan itu hanya satu pirate, yaitu adalah Captain William Kidd. Captain Kidd. And by the way, kalau kalian nonton One Piece, Eustace Kidd itu, dia, oh my gosh, what was this? Dia itu terinspirasi dari Captain William Kidd. Anyways, gue balik lagi.
So apparently Captain William Kidd ini mempunyai hobi untuk yang namanya mengubur harta karunnya. And yes, apparently harta karunnya Captain Kidd ini banyak sekali. Namun dia melakukan satu kesalahan yang fatal, which is mengubur harta karunnya di Pulau Long Island. Nah, dia ini mengubur bersama grup kapalnya ya kan. So everybody in his ship, orang-orang yang kapalnya dia tuh tahu di mana harta karunnya, dan ada nih satu anakannya yang cepu. Jelek anjir. Salah satu anakannya ini ternyata berpindah sisi kepada pihak pemerintahan dan menggunakan pengetahuannya tentang di manakah lokasi harta karunnya Captain Kidd yang mengkhianati itu, menggali kembali harta karunnya Captain Kidd. Nah, dia udah ambil bukan buat dia sendiri, tetapi dia ini menggunakan harta karunnya untuk menggunakannya sebagai bukti kepada pemerintahan untuk menghukum Captain Kidd atas pembajakannya. And from that point, Captain Kidd ditangkap dan endingnya gara-gara mengubur harta karunnya. Ironi yang aneh tapi masuk akal ya. Para pirates yang namanya telah melewati dekade sejarah hingga hari ini mungkin bukanlah bajak laut yang paling sukses. Nah, bingung kan lo? Kan mereka terkenal, harusnya mereka kan yang paling wow. Well, ya memang mereka wow. Tetapi menurut curator museum David Moore, nah si David Moore ini selain curator museum, dia adalah sebagai sejarawan tentang bajak laut. Dia ini mempunyai opini. Dalam pemikirannya Moore, alasan mengapa banyak bajak laut menjadi terkenal adalah karena mereka ditangkap dan diadili di depan pengadilan Admiralty. Banyak dari proses pengadilan ini diterbitkan dan eksploitasi bajak laut ini menjadi legendaris. Tetapi mereka yang tidak pernah tertangkap itulah yang paling sukses dalam sejarah bajak laut. Itu yang dia bilang tadi ya. Makanya gue mesti baca karena itu perkataan dia. Emang bener sih, masalahnya ini bener nyata. Dimana karena telah ditemukan juga di Kepulauan Nassau banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sangat berharga, namun pemiliknya sampai sekarang belum diketahui. Dan barang-barang tersebut merupakan barang eksotis atau barang-barang yang relasinya jauh sekali dengan Pulau Nassau ini. Dan pada masa sekarang dapat dilelang hingga triliunan. Nih gue kasih background dikit. Di Kepulauan Nassau itu tuh dulu dimana HQ, ibaratnya tuh kayak tempat perkumpulan banyak lah bajak laut di sana. Mereka ngumpul di sana lah. Everybody and their mama itu pasti kan posesif sama apa yang mereka temuin. Either itu harta karun atau barang yang mereka temuin lah. Dan itu pasti mereka keep terus. Now the thing is, barang-barang yang mereka keep itu biasanya ada inisialnya atau peti harta karunnya itu berbeda. Nah tapi penemuannya ini yang di Nassau, mereka nggak bisa identifikasi ini dulu punya bajak laut siapa. Because it is believed di Meksiko itu bahwa para bajak laut itu punya keturunan yang sampai sekarang masih ada. Dan kekayaannya itu masih melimpah-limpah. Karena ya buyutnya mereka itu pinter, nggak ketangkep, dan menjadi pirate successfully walaupun nggak terkenal namanya sampai sekarang. Right, next. Nah ini nih yang mengerikan ya kan. Pada abad 17 hingga 18 ya, dimana si era pirate masih ada lah ya. Mereka pirate-pirate yang newbie atau pirate-pirate baru akan takut sekali jika mereka menemukan sebuah kapal yang mengibarkan bendera warna merah, red flag. Nah, biasanya kan Jolly Roger tuh warnanya hitam atau putih dan merahnya cuma dikit gitu ya, bukan satu bendera. By the way, Jolly Roger itu adalah sebutan untuk bendera grup pirates yang punya banyak variasinya, dan Jolly Roger tuh biasanya bendera Jolly Roger tuh bendera. Nah, dan biasanya walaupun beda-beda mereka nggak jauh-jauh deh sama tengkorak. Nah, jika lo mereka ketemu dengan warnanya yang merah satu bendera ya kan, itu mending lu lari deh. Bendera merah pada kapal itu adalah tanda dalam tanda kutip no quarter given. Arti dari no quarter given itu adalah no mercy. Bahasa Indonesia no mercy adalah tidak ada ampunan. Mereka semua akan tanpa sebab. Mereka itu nggak ada tujuannya untuk merampok atau kayak visit untuk membajak, enggak. Mereka cuma pengen ngebu. Nah the thing is, cara mereka untuk ngebunuhnya itu nggak secara simple. Mereka itu nggak cemplungin ke laut doang, enggak. Mereka bener-bener secara brutal. Lidah kalian akan ditarik, mata kalian itu akan dicocok.
dan diambil sebagai koleksi. Nah, menurut sejarah, yang punya hak kuat untuk memakai bendera merah itu adalah pihak Royal Navy doang, yaitu adalah pihak Angkatan Laut. Nah, dia doang tuh yang punya hak kuat menggambarkan bendera itu. Nah, tapi kan tadi gue ngomong tuh, yang lidah sama mata nyolok itu bukan dari Royal Navy. Yang menurut gitu mah si pajak laut. Nah, memang. Nah, pirates yang terkenal dalam mengibarkan bendera merah, walaupun Jolly Roger-nya dia itu bukan warna merah. Itu jadi suka-suka dia ganti seketika terserah kaptennya, yaitu adalah krunya Blackbeard Pirates. Kru bajak lautnya Blackbeard. Oh my gosh. Mata lo dicolok. No man. Next adalah keel hauling. Ketika gue bilang bajak laut zaman dulu itu keras banget, mereka walaupun punya kru, sedih, seneng bareng, tapi kalau udah ada yang mengkhianati, itu hukumannya lebih jauh daripada sekedar ditembak. Cara pirates untuk menyiksa musuh itu ada beberapa hal. Salah satu yang paling terkenal itu adalah keel hauling. Jadi di setiap kapal, nih gue kasih lihat ya denah kapalnya. Semoga gue ada gambar ya, biar gue nggak perlu ribet-ribet jelasinnya. Anyways, di setiap kapal itu ada bagian permukaan bawah yang namanya itu adalah keel. Hukuman keel hauling adalah seseorang yang dihukum itu dia akan diikat dari ujung kapal di bagian belakang. Nih kan kapal nih gini kan, dia di belakang nih, belakang sini lah ya, nggak tahu lah. Ini di belakang nih. Nah, dia nih diikat nih kakinya sampai kayak ke perutnya gitulah. Nah, yang ikat itu, yang ngontrol ikatannya itu, nah itu orang yang ngontrol tali berada di posisi berlawanan. Anjing, susah banget gue ngomong. Yang artinya si orang yang mengontrol talinya itu berada di ujung kapal bagian depan. Mind you, ini tali yang nyambung, itu nyambung dari bawah kapal. Oke? Which lu bisa kebayang lah bahwa itu tali di bawah permukaannya keel, karena bener-bener ngelewatin kapal gitu loh. Sorry nih gue jelasinnya panjang daripada kalian bingung sendiri. Soalnya gue nggak bisa guarantee ada fotonya yang jelas banget. Anyways. Nah, orang yang mengontrol talinya itu akan menarik tali tersebut sehingga orang yang dihukum dari ujung bagian kapal akan jatuh. Kan ditarik nih, zet, jatuh kan nih ya. Dan si orang ini yang mengontrol tali akan perlahan-lahan menarik, ya kan? Dan orang yang jatuh itu lama-kelamaan akan terseret di bawah permukaan air. Well, nah tapi dia udah di bawah air, dia terseret juga di permukaan keel yang tadi gue bilang. And by the way, permukaan keel itu udah pasti ada karang-karang tajam dan segala apapun benda yang telah tertempel dari situ udah pasti mengeras. Dikarenakan dia ditarik-tarik, terseret di permukaan keel ya, itu bukan lecet lagi, enggak, dagingnya tuh kayak lepas gitu loh, kayak koyak-koyak, kayak kekikis. Nah itu loh bahasa Indonesianya, kekikis, karena terseret permukaan keel tersebut. Dan ketika ia udah ditarik lagi hingga ujung kapal depan, bentukan badan dan dagingnya itu udah hancur lebur. Dimana museum curator ini sering menggunakan nama keel hauling sebagai teknik Freddy Krueger, membuat manusia menjadi Freddy Krueger. Oh my god. So I guess that's it guys. Maybe in the next video gue bakal ngejelasin lagi fakta-fakta tentang Blackbeard, karena ada alasannya banget ya. Ini tuh baru permukaannya doang. Kejahatannya Blackbeard tuh di video ini cuma dikit lah. Thank you so much for watching Paranormal's Black Museum. I hope you enjoy it. I will see you hari dimana gue upload. Okay? Don't forget to like and subscribe, share this YouTube channel to your friends and family. I will be appreciated and I love you guys. Gue mau pamer dikit dong. Cringe. Okay, let me breathe. I need to drink shit.